Jangan sampai nanti baru kita bergaul dengan orang India, kita ke India-Indiaan. Itu yang dibilang sama Bung Karno sebenarnya, jangan sampai identitas kita, nilai ajaran Hindu itu universal. Tetapi implementasi itu harus mengadopsi lokal genius. Mereka itu punya tanggung jawab, generasi-generasi yang ada di sana punya tanggung jawab menjaga tradisi. Karena nilai-nilai, maaf, dan saya bukan mengatakan bahwa itu yang terbaik. Nilai-nilai dasar dari Hindu sudah ada. Dalam implementasi ada yang tidak relevan. Kapan zaman itu harus berubah. Nah, seperti ini. Ini yang kita lihat sebagai sebuah kekayaan yang luar biasa sebenarnya di Nusantara ini. Perbedaan itu merupakan sebuah kekayaan. Iya. Dan itu di PNPS nomor 1 tahun 65 itu sudah disebutkan bahwa ketika ada orang yang di publik itu mengajak orang lain yang sudah beragama untuk pindah agama, ini yang salah. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas itu akal sehat. Bersama Ide Bagus Susena. Siap. Swastiastu, Om Tuh Haji. Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Gerakan Napi tadi kok aja? Puskor Indonesia, Puskor, Pusat Koordinasi Hindu Indonesia. Pusat Koordinasi Hindu Indonesia. Ya. Dari kapan nih Ketua Haji? Kita dirikan secara de facto itu setelah bom Bali, tanggal 25 April 2003. Jadi masih berupa sekedemen, jadi bukan organisasi formal. Berangkatnya dari kepedulian kemanusiaan, sosial, kemudian baru kita tahun 2015 baru berbadan hukum formal. 2015. 2015. Jadi Padahal dasar mulainya dari 2003. 2003. Ya, persis setelah bom Bali 1. Ya. Kenapa bisa bikin Puskor ini? Ya, berangkat dari keprihatinan sih. Ya, bahwa selama ini Hindu diidentikan dengan agama yang tanpa misi. Ya, namun kita melihat bahwa saat itu banyak celah-celah yang memang bagi kita umat Hindu itu tidak terperhatikan dengan baik, terutama secara internal. Kita membutuhkan bagaimana jalur pendidikannya bagus, anak-anak terlantar bagaimana, kemiskinan, ketidakmampuan secara fisik, kemudian juga pendidikan, bagaimana kita bisa arahkan untuk kita bangun kepedulian bersama begitu. Karena kalau ring ajaran Hindu ini kan ada hubungan manusia dengan Tuhan, Ya. hubungan manusia dengan manusia, Ya. hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan hewan ya. Ya, dengan alam itu sudah termasuk ya, Termasuk lingkungan, hewan. alam lingkungan. Nah niki lebih kepada kemanusiaan. Justru 3 hal itu jadi fondasi kita. Karena dalam visi kita itu mewujudkan Hindu Indonesia yang santi, damai, kerte, tentram, dan jagadite, kesejahteraan. Kemudian melalui gerakan perjuangan keumatan, sosial kemanusiaan, dan pemberdayaan dengan landasan, nah itu tadi, implementasi keharmonisan Trihita Karana. Nah, jadi itu lengkapnya visi kita. Sehingga Trihita Karana itu menjadi bagian dari Puskor. Sehingga apapun yang terjadi dalam kaitan dengan parahyangan, hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, dengan penguatan tempat-tempat suci, kemudian termasuk bagaimana kita membangun pemberdayaan dari sisi sumber daya di Parahyangan, Pemangku, mungkin ada. Kalau Sulingge ya belum kita sentuh karena sekarang sudah banyak yang menangani masalah itu. Kemudian alam dan lingkungan juga begitu dari Palemahan. Bahkan kita banyak juga mengikuti gerakan dan menginisiasi beberapa gerakan-gerakan untuk penyelamatan alam dan lingkungan.
seperti ya tolak reklamasi dulu mungkin tahu ya, kita ikut di dalamnya, kemudian menyelamatkan Menjangan dari proses mau dikomersilkan. Nah itu kawasan-kawasan suci. Dan baru-baru ini minggu kemarin kita datang dari sebuah situs gajah di Pancasari, di hutan, yang ingin kita bebaskan lahannya untuk kawasan suci. Kemudian kita ingin perjuangkan untuk bisa dimanfaatkan oleh desa adat sebagai kawasan yang memang kita ingin bangun tempat suci gitu. Nah, kalau dari Powongan sudah jelas kita sosial kegiatan sosial, kemanusiaan, dan hampir di setiap bencana yang terjadi di seluruh Indonesia kita Astungkara hadir dalam bentuk menggalang donasi, kemudian memberikan bantuan, dan kita ada di sana gitu. Jadi perwakilan kita ada di sana. Malahan kita tidak tahu ada gerakan Puskor nih ya. Ya, inilah hal yang menjadi idealisme kita. Kita tidak terlalu banyak publikasi. Dan terima kasih sekarang dengan WS Arta channel ini saya bisa lebih banyak memberikan penjelasan tentang organisasi ini, dan inilah yang kita inginkan, ada jemput bola, karena idealisme kita tidak pingin terlalu banyak mempublikasikan diri, kan konteksnya pencitraan. Kita ingin benar-benar orang melihat gerakan kita tuh dari kemurnian bahwa gerakan ini memang gerakan yang tulus ikhlas gitu. Kalau Pak Bagus Susena sendiri di sini sebagai napi? Saya pendiri dan ketua umum. Jadi tiang yang mendirikan, mengkonsepkan, kemudian kebetulan juga mendapatkan banyak masukan dari teman-teman yang memang melakukan pergerakan di luar negeri, dari teman-teman di India, di Singapura, dulu saya punya komunitas namanya Dharma International Community. Jadi memang berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penguatan penganut Dharma di seluruh dunia gitu. Jadi sampai menjadi Puskor ini kemudian di Indonesia, dan baru kita yang mewujudkan gagasan-gagasan di Dharma International Community ini gitu. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan di India, bagaimana perkembangan Hindu-Hindu di Nepal dan sebagainya. Kita lihat memang rata-rata masih sifatnya kultus. Jadi kalau ada tokoh sentral spiritual baru muncul beramai-ramai. Sekarang misalnya seperti Sadhguru sekarang populer dengan jutaan volunteer. Tapi kan sifatnya masih spiritual. Jadi masih ada kaitan dengan spiritual. Sementara kita di Puskor ini cenderung memang ke humanity, kemanusiaan. Bagaimana pelaku-pelaku pekerja sosial kemanusiaan yang berbasis Hindu ini kita kumpulkan gitu. Ya, karena kan Bapak Soekarno berkata, kalau mau jadi Hindu, jadilah Hindu Indonesia, Nusantara gitu kan. Gimana nih Kak? Ya, memang itulah makanya nama kita itu kita populerkan dengan konsep komunitas Hindunesia. Hindu yang berbasis Indonesia sebenarnya. Makanya teman-teman kita dari luar negeri ketika kita berkumpul, saya selalu tegaskan bahwa Hindu akan bisa menjadi agama yang banyak menyelamatkan adat dan tradisi karena kebinekaan itu. Dan di Indonesia itu harus kita jaga. Jangan sampai nanti baru kita bergaul dengan orang India, kita ke India-Indiaan. Itu yang dibilang sama Bung Karno sebenarnya, jangan sampai identitas kita, nilai ajaran Hindu itu universal. Tetapi implementasi itu harus mengadopsi local genius. Dan itu salah satu dari apa yang kita sering gaungkan tuh, think globally, act locally. Jadi kita boleh berpikir secara global, sisi kemanusiaan, relasi kita. Tetapi ketika kita harus melakukan tindakan-tindakan real, harus berorientasi pada local genius gitu.
Nah itu yang Bung Karno itu benar-benar ya tahu sekali bahwa ke depan Indonesia nih akan mulai goyah dengan identitas budayanya ketika paham-paham keyakinan masuk itu dengan sistem kesamenisme. Jadi membuat sesuatu tuh seragam di seluruh dunia gitu loh. Harus begini. Kita tidak. Nah, justru ini apa yang menjadi cita-cita saya sebagai penggiat juga Hindu Nusantara, karena sebenarnya kan konotasinya Indonesia itu Hindu Nusantara. Ya, karena kalau kita bicara Hindu Nusantara atau Indo Indonesia, niki pandangan kita sebagai masyarakat. Oh, Hindu sendiri di Bali tidak sama dengan Hindu yang ada di Banyuwangi, tidak sama dengan yang di Jogja. Umpamanya atau di Jakarta. Karena pelaksanaannya apakah budayanya atau adat istiadatnya yang menjadikan ini berbeda. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa ini merupakan Hindu Nusantara dengan perbedaan tersebut? Ya, jadi inilah yang kita harus berikan pemahaman bahwa kalau kita analogikan, payung kita memang Hindu, tetapi di bawah payung besar ini kita bernaung berbagai macam ragam suku, etnik, budaya, adat istiadat. Nah, kalau ditarik sebenarnya ke belakang, semua ajaran-ajaran sebelum agama-agama ini masuk, itu sudah memiliki dasar-dasar yang berkaitan dengan Hindu itu sendiri, nilai Hindu. Nilai Hindu kan sebenarnya memuat sisi kemanusiaan. Bagaimana hubungan kita dengan, seperti Trihita Karana itulah, bagaimana menyelaraskan, kemudian membangun tingkat kesadaran diri. Nah, ketika ini sudah dipahami pondasi dasar ini, implementasinya menyesuaikan dengan apa yang menjadi tradisi mereka turun-temurun. Karena saya yakin di dunia ini kultur ataupun tradisi kelompok-kelompok manusia itu memang berbeda-beda dari dulu. Kita di Bali ya diwariskan begini, walaupun sebagian besar adalah orang Jawa juga di Bali. Kita memiliki kemudian asimilasi, percampuran, alkulturasi dengan Bali Age, Bali Mule, yang kemudian melahirkan Bali yang beda dengan Jawa gitu. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana proses sinkretisme, penggabungan antara berbagai unsur itu untuk kemudian kita pilah menjadi sesuatu yang bermanfaat baik bagi kita semua. Sehingga Bali punya identitas sendiri, Jawa masih tetap punya. Bahkan di Jawa pun ada Tengger, ada Jawa Timuran, ada Belambangan, ada Osing ya seperti itu. Kemudian di Jawa tuh banyak. Kemudian termasuk Jogja sama Jawa Tengahnya beda. Nah, jadi Semarangan sama ini beda sama Jogja. Kemudian Jawa Barat juga begitu. Ada Wiwitan, ada Dayak Segandu, ada yang di pedalaman itu ada suku Baduy dan sebagainya. Itu Jawa loh. Nah, jadi itulah yang sebenarnya harus kita amankan. Mereka itu punya tanggung jawab, generasi-generasi yang ada di sana punya tanggung jawab menjaga tradisi. Karena nilai-nilai, maaf saya bukan mengatakan bahwa Hindu yang terbaik. Nilai-nilai dasar dari Hindu sudah ada. Ya, nilai-nilai Weda gitu kalau kita sebut ya, nilai-nilai Weda itu sudah ada, sudah masuk ke dalam dari awal peradaban manusia, termasuk di kalau kita sebut Nusantara ini sudah ada. Ya, jadi inilah yang kemudian bagaimana Hindu itu memiliki kalau disebut Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya keberagaman itu sesuatu keniscayaan. Jadi harus kita harus kita memang jaga sebagai identitas. Tapi nilai kemanusiaan, nilai spiritual itu bisa melebur di sana tanpa harus kemudian merusak tatanan. Hanya saja kan ada hal-hal yang memang dalam proses kemajuan zaman dan sebagainya. Ada hal-hal yang harus diperlina. Karena kita kan punya konsep lahir, hidup, mati.
Utpetis, titi, perlina. Jadi proses ini selalu. Kalau dalam ilmu komputer pun, input, proses, output itu selalu terjadi dan berulang dalam siklus. Jadi mana yang memang tidak relevan dalam implementasi ya, ajarannya tetap pasti relevan. Ajaran-ajaran nilai Weda itu. Cuma dalam implementasi ada yang tidak relevan. Kapan zaman itu harus berubah. Nah, seperti ini. Ini yang kita lihat sebagai sebuah kekayaan yang luar biasa sebenarnya di Nusantara ini. Perbedaan itu merupakan sebuah kekayaan. Iya. Kebinekaan itu adalah merupakan cara kita belajar menerima perbedaan untuk dalam visi dan misi yang sama. Iya, iya betul. Jadi justru dari perbedaan itu lahir keindahan. Kalau kita ingin kemudian menelusuri dari barat sampai ke timur di Nusantara ini, alangkah luar biasanya kita memiliki aset ya perbedaan itu yang memang dikagumi lah. Kalau di luar negeri itu justru menjadi suatu daya tarik untuk bisa mereka ini jelajahi. Kalau kita melihat perbedaan Ika, kadang kita berpikiran, kalau agama itu kan mestinya satu kesatuan atau satu garis yang sama. Sehingga kadang Hindu di Bali dikatakan ini agama apa budaya. Karena budaya itu boleh berbeda, tapi agama itu kan tidak boleh berbeda. Betul. Nah, bagaimana Pak Bagus memandangnya? Iya, kalau dilihat budaya itu akar katanya kan budidaya. Budi itu pasti dari nilai-nilai spiritual. Kalau orang bilang tuh agama budi ya, dalam beberapa catatan disebut, enggak ada yang menyebut agama Hindu, agama gitu dulu. Agama budi yang lahir dari proses bagaimana penyatuan antara pola pikir dengan kata hati itu bisa sinkron. Karena kan orang bilang yang menjadi penyebab orang itu tidak terkendali karena pikirannya liar. Jadi budaya ini sebenarnya lahir dari nilai-nilai pertama. Jadi kebutuhan budaya ya, seperti di Bali misalnya contohnya yang kita real budaya misalnya budaya bebantenan gitu misalnya ya, budaya bebantenan karena memang secara sejarah itu Bali kan memiliki catatan yang memang dianggap sebagai pulau yang memiliki nilai spiritualitas dengan tatanan persembahan. Itu misalnya zaman-zaman zaman animisme, dinamisme. Itu mereka memang sudah terpola begitu masyarakatnya. Sehingga ketika Hindu masuk, apakah itu pada zaman-zaman awal, itu nilai-nilai itu dilihat sebagai sebuah kebiasaan yang sebenarnya tujuannya sama dengan nilai Weda. Sehingga masuklah kemudian ajaran dalam bentuk yang memang memperhalus lagi, membangun etika. Sehingga 3 hal itu digabung, tatwa, etika dan upacara dan ritual. Nah, ketiga inilah kemudian menjadi kerangka dasar agama Hindu. Mungkin kalau saya tanya orang Hindu India tidak akan paham dengan ini. Kita yang memiliki ini sebagai ciri khas. Karena tadi ada catatan dalam ritual ini dipentingkan di Bali. Ya, setiap tempat, setiap wilayah itu pasti memiliki catatan sejarah tentang bagaimana proses orang berkeyakinan. Jangan nyebut agama dulu, berkeyakinan. Nah, kombinasi ini terjadi yang disebut sinkretisme. Sehingga orang bingung mengatakan apakah Bali ini Hindu yang mana diambil? Hindu India kah? Hindu Jawa kah? Atau memang dia Baliage. Jadi kalau menurut yang pribadi itu merupakan penggabungan dari berbagai unsur. Bahkan sekte pun masuk di dalam satu agama. Dan tidak ada yang berani menyatakan ini benar dan ini salah. Dan tidak ada yang berani menghakimi. Oh, kamu salah loh menjalankan itu. Ya. Tidak ada yang itu aja. Ya, dalam tataran
kita kan punya dasar etika ya, apalagi sekarang masing-masing daerah atau wilayah di desa adat terutama, karena kekuatan kita di Bali kan desa adat dalam menata bagaimana. Jadi sebagai bayangan bahwa desa adat itu lahir juga dari bagaimana cara mereka mengamankan komunitas sebenarnya awalnya kan. Jadi desa adat memproteksi. Dalam desa adat itu kemudian masuk unsur-unsur bagaimana spiritualnya masuk seperti Trihita Karana tadi, bagaimana menata lingkungan, bagaimana menata manajemen keramanya. Itu sebenarnya sebuah ini. Sehingga masing-masing kan berbeda, punya cara, punya sistem proteksi yang beda-beda. Begitu juga adat-adat di luar, seperti di suku anak dalam atau di suku Baduy, mereka berlapis gitu. Jadi di sisi teratas itu ada memang daerah yang memang harus diisolasi sebagai daerah yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Kemudian ada suku Baduy tengah, suku Baduy luar. Nah, ini lapis-lapis ini sebenarnya proteksi agar nilai yang dipegang oleh yang paling dalam ini terjaga. Nah, di adat juga begitu sebenarnya, hanya saja kita sangat adaptif ya dalam menerima pengaruh-pengaruh luar. Kita tidak alergi dan kita memang kemudian apalagi pariwisata masuk menjadi daerah yang sedikit open. Nah, ini yang kadang kebablasan. Sehingga terjadi yang sekarang banyak hal-hal yang kemudian seperti Pak tadi bilang, ini boleh, ini tidak boleh, ini di sini boleh, ini tidak boleh. Nah, ini yang perlu sama-sama kita berikan wadah agar tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasi. Kan ampura dumun kalau sekarang kan sistem adat ingin disamakan, tidak bisa itu. Desa mau cara, desa mau tatu itu biarkan seperti itu gitu loh. Dan terbukti disamakan ada keributan yang memang tidak sesuai dengan desa mau bicara apalagi tersebut. di ampura, maaf ini bukan kita harus ini ya. Nah, dengan perda itu kemudian seolah-olah mau diformalkan itu tidak bisa. Biarkan mereka mengalir. Yang penting tadi itu aturan, karena kita sudah bersinkretis dengan keyakinan Hindu juga. Nilai-nilai Hindu itu harus tetap ditanamkan. Bagaimana kita bisa menjaga tatunya ada, etikanya tetap lebih kuat lagi. Jangan sampai memberikan etika-etika yang tidak bagus itu kita tetap adopsi, jangan. Karena dalam kenyataannya Pak Bagus, dalam kenyataannya kan kita melihat yang begitu banyak adanya perbedaan pelaksanaan upacara. Ya. Begitu banyak kita menyaksikan, ini adalah cara orang-orang Gianyar melakukan upacara. Ini cara orang Karangasem, ini cara orang Klungkung, ini cara orang Denpasar, Singaraja, Negara. Berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang satu desa dengan desa lain pun berbeda. Yeah. Kalau saya memperhatikan, disinilah kita belajar, leluhur kita sudah mengajarkan kamu itu mesti paham dan menerima perbedaan ini. Kalau kamu mengerti menerima perbedaan ini, itulah yang disebut dengan keharmonisan. Ya, betul. Karena kita menyesuaikan perbedaan itu. Apakah perbedaan itu merupakan salah atau benar? Tidak ada yang salah. Karena kesalahan atau kebenaran itu adalah merupakan ciptaan Tuhan juga. Ya. Terjadi atas kehendak Tuhan. Ya. Tugas kita lah sebagai agama Hindu untuk bisa menerima segala macam perbedaan tersebut. Nah, ajaran ini kan ajaran leluhur yang mesti kita mengerti dan kita pahami. Betul. Tidak bisa kita samakan. Ya. Karena kalau disamakan berarti memiskinkan atas kekayaan begitu banyaknya perbedaan tersebut. Betul. Dengar Pak Bagus ya? Ya. Ya, mudah-mudahan di alam demokrasi bahwa perbedaan itu sudah terjadi dari dulu. Ya. Bahkan di desa saya Pak Bagus ada masjid yang sudah dibangun sampai sekarang tahun. dari zaman kerajaan Gel-Gel. Sekarang hidupnya harmonis antara saudara-saudara kita yang kalau Muslim, yang sebut di desa Nyama Muslim. kalau di negara Nyama Muslim di saya. Nyama Muslim
Kalau umpamanya kita mebat di Banjar, nyama Muslim ikut. Ya, Makan di makanan Muslim. ya, Yang non babi. Ya. Itulah bentuk contoh-contoh perbedaan di Bali, Pak Bagus. ya, ya. Nah kalau Pak Bagus ini kan organisasinya namanya tadi Puskor Indonesia. Puskor Ya, Indonesia. Tadi Pak Bagus pingin mengatakan bahwa katanya Hindu tidak ada visi misi. Nah Puskor Indonesia ini apa visi misinya? Iya, sebenarnya mengatakan tidak ada misi khusus gitu ya. Dalam artian kalau agama tetangga kita, saudara kita Kristen kan dia punya, ada misionaris yang memang, kemudian teman Islam ada dakwah, ada kemudian ada syiar. Itu sudah misi. Tapi misinya memang eksternal ya, lebih ke bagaimana menyebarkan ajaran kan. Nah, Puskor, ya. kalau kita di Hindu memang tidak ada itu. Termasuk agama-agama timur itu rata-rata memang tidak ada. Mereka lebih cenderung ke penguatan kesadaran diri. Bagaimana spiritual itu benar-benar didasarkan atas kesadaran diri gitu. Jadi makanya di Bali tuh orang bilang nandurin karang dewek. Kita lebih banyak menanam ke diri sendiri. Nah gitu. Jadi kembali lagi ke hal yang tadi, Puskor bukan berarti tidak tidak menghargai ya teman-teman yang lain, tetapi yang kita tekankan agar di Bali, khususnya dimanapun di daerah-daerah yang memang memiliki heterogenitas tinggi, itu tidak terjadi rekrutmen begitu. Jadi zaman sekarang itu sebenarnya sudah tidak, kita maunya melarang, tetapi lebih baik tidak ada lagi karena semua sudah berstatus beragama. Dan itu di PNPS nomor 1 tahun 65 itu sudah disebutkan bahwa ketika ada orang yang di publik itu mengajak orang lain yang sudah beragama untuk pindah agama, ini yang salah. Nah, sehingga seperti yang dikatakan tadi, tradisi kita di Bali welcome dengan perbedaan yang datang. Nah, yang banyak terjadi, yang temukan fenomena bahwa masih ada gerakan-gerakan misi yang cenderung untuk menganggap bahwa orang Bali ini polos, kemudian tidak perlu ada perlawanan ketika mereka melakukan misi-misi agama. Ini yang harus sudah di-cut. Bila perlu di seluruh Indonesia nih tidak. Untuk penguatan internal silahkan. Kita di Puskor fokus penguatan internal. Sehingga bagaimana kita menguatkan personal di sumber daya Hindu kita. Tetapi kalau kesadaran orang atas diri sendiri pindah agama itu lain lagi. Begitu juga mau masuk Hindu dengan kesadaran sendiri itu lain lagi. Itu kesadaran diri. Tapi kalau gerakan terorganisir berupa misi, berupa syiar yang terus-terusan seakan menyalahkan yang lain, kemudian merasa paling benar, itu yang dihindari. Jika keharmonisan mau dibangun ya. Nah seperti yang tadi dikatakan bahwa memang zaman dulu kayak Tiang juga di negara heterogenitasnya sangat tinggi. Tiang asalnya dari Jembrana. Dulu nyama-nyama selam yang dari Loloan itu biasa bertandang ke rumah kita ketika hari raya. Begitu juga kita ketika ada hari raya Islam atau Muslim, kita membawakan sendiri makanan ke mereka. Tentu kita sadar bahwa mereka tidak makan babi. Kita kasih jajan uli dan sebagainya. Itu terjadi. Tetapi belakangan ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Karena saya lihat memang pengaruh-pengaruh luar itu terlalu banyak kemudian memberikan hal-hal yang menjustifikasi keharmonisan ini sebagai sebuah bahaya untuk penguatan keyakinan mereka. Idealisme yang berlebihan. Ya, dan ya saya yakin juga kalau pengaruh-pengaruh luar itu harus difilter oleh orang-orang mereka juga, orang-orang kita. Jangan sampai kemudian dari perkawinan silang datang orang atau dari pendidikan mereka keluar tiba-tiba di luar dididik dengan doktrin yang berbeda kembali akhirnya menyalahkan. Kamu enggak boleh nih ke orang Bali ikut ya, gitu. Karena haram gitu misalnya, maaf ya. Kita bukan mau tapi begitu terjadi sekarang.
Kemudian bahkan saya sendiri mengalami, saya punya teman dulu, luar biasa harmonisnya zaman SMP antara Islam, Kristen, Hindu itu sudah seperti saudara. Namun ketika mereka kemudian pendidikan keluar daerah, mengalami mungkin distorsi pemikiran di sana. Ketika balik, maaf, ajak salaman pun nggak mau gitu loh. Nah yang begini ini harus kita sama-sama lah. Seperti menganggap kita bukan teman lagi gitu loh. Nah Kalau menurut Pak Bagus sendiri, agama itu apa ya? sebenarnya dari kata agama itu kan sebenarnya ageman ya. Pegangan. Ya, pegangan bagi kita, bukan pegangan untuk kita paksakan ke orang lain. Masing-masing dari kita punya pegangan. Sehingga kata agama itu kan kita diajarkan dari SD. Itu tidak, gam itu pergi. Tidak pergi. Artinya yang kukuh dalam diri kita gitu loh. Itu bahasa Sanskerta. Itu tidak, gam itu pergi. Go itu go, pergi gitu loh. Jadi tidak pergi artinya sebenarnya untuk diri gitu loh. Sehingga di sana memang kalau di agama itu ada aturan-aturan yang lebih menguatkan kita bagaimana pengendalian diri, ego itu dikendalikan. Kalau kita menurut saya sendiri itu di Hindu sangat lengkap untuk pengendalian diri. Bahkan petuah-petuah lama pun masih digabung oleh ajaran kita. Seperti misalnya orang Jawa, mungkin teman-teman yang Jawa itu sudah sering mendengar larangan tentang molimo. Molimo, kalau di Bali melime. Jadi sudah di sana tidak boleh maling, madat, madon, ya main judi itu main. Kemudian ya yang seperti itulah. Jadi itu larangan-larangan dasar sebenarnya agar kita bisa sadripu ya. Sadripu lebih ini lagi boleh. Itu lebih ini. Tapi kalau ajaran-ajaran luhur orang tua kita nade gen nyalanin melime kata kangguan lenan. Artinya ada petuah-petuah. Ini penting nih, melime atau sadripu ini yang pertama tidak boleh berjudi. Ya. Tidak boleh mabuk-mabukan. Tidak boleh ya. Tidak boleh mencuri. Ya maling itu biasanya. Kemudian tidak boleh berzina madon. Madat lagi satu. Madat ini kenapa ya? Madat ya itu narkoba. Ya, madat itu sebenarnya kan dulu kecanduan gitu lah istilahnya. Itu simple sebenarnya. Kalau ajaran itu apalagi kemudian itulah musuh kita kan. Ya. Tapi musuh itu mengasihkan kan. Nah itu dia. Itu dia gimana Fungsinya nih? agama adalah itu. Fungsinya agama adalah ketika ada yang mengasihkan itu, ya kita harus bisa mengendalikan. Jadi gam-gam yang ada di dalam ini untuk bisa keluar itu kita tahan, tidak bisa keluar. Jadi pengendalian itu kan sebenarnya agama itu adalah pengendalian sebenarnya dari apa yang kalau dibilang itu talinya kuda ketika dia liar gitu. Saking toleransinya agama Hindu terhadap 5 musuh tersebut, yang ngidang mengendalikan 5, kangwang telu kendalikan 2 jalan. Ya sebenarnya kan ada toleransi ya. Bagaimana kalau di Bali itu masih tetap ada toleransi dalam artian seperti ya miras misalnya gitu kan, minuman keras. Ya kan sudah ada itu. Wenare konyer sebagainya. Itu sudah ada tingkatan berapa yang diizinkan. Kalau sudah overdosis ya namanya itu dah apapun ya. Jangan hanya minuman saja. Kita pun kalau terlalu banyak berkata juga terlalu banyak ungkapan-ungkapan yang ini akan membuat orang mabuk. Sama sebenarnya itu poinnya. Sehingga pengendalian itu ada batas-batas. Agama inilah yang membatasi. Kamu boleh hanya 2 sloki gitu misalnya. Kalau udah 3 sloki mulai puyeng-puyengan itu udah ada ininya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya gitu. Toleransi kita memang luar biasa sekali. Bukan toleransi terhadap antar hubungan umat beragama saja. Bukan toleransi terhadap adat dan budaya pelaksanaan daripada
adat budaya antar desa, antar daerah di Bali, bahkan toleransi terhadap satripu kita juga. Ya. Toleransi ini ternyata dalam ajaran agama Hindu penting berarti ya. Ya, memang. Penting. Dan yang pernah mendengar, oh ternyata Tuhan itu menciptakan atas kebaikan dan ketidakbaikan, atas kebenaran dan atas kesalahan. Kesalahan. Bahkan Tuhan menciptakan kejahatan itu katanya. Kejahatan itu terjadi karena kehendak beliau juga. Sehingga disitulah muncul yang namanya sifat bagaimana kita mentoleran. Karena ternyata kejahatan itu kehendak beliau. Bukan kebaikan saja kehendak beliau. Makanya ada filosofi yang mengatakan jadilah seperti lautan. Ya. Yang menerima atas segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Atas kebahagiaan, atas kesedihan, atas berkat, atas permasalahan. Ya, kalau bahasa saya sih sebenarnya Tuhan itu tidak pada posisi yang harus begini, harus begitu ya. Dia kan yang menciptakan sistem semesta ini. Jadi seperti tadi dibilang semua ada. Semua ada. Baik yang jahat, bahkan di diri kita kalau orang Bali bilang manusia itu buta ya, dewa ya. Itulah. Jadi bahwa manusia itu adalah buta ya, yang memang unsur kejahatannya kuat. Dewa ya unsur kebaikannya kuat. Inilah kesadaran kita supaya kita tidak cepat-cepat menghakimi orang. Ya. Karena dalam diri kita ada buta ya. Ya, buta ya, dewa Setuju ya. Pak Wil? Ya. Nah itu gunanya kita mengendalikan mau kemana kita. Nah, seperti di hutan kita bawa golok, kita mau ke hutan tuh apa? Apakah mau babat hutan sehingga banjir bandang seperti ini? Apakah ingin kita memanfaatkan untuk misalnya mengambil kayu dengan menanam lagi, mengatur, memanajemen sehingga tidak terjadi perambahan hutan? Ataukah kita mungkin membunuhi semua binatang yang ada? Itu kan pilihan di kita. Nah, pikiran ini yang perlu dikendalikan dengan agama itu. Gitu. Itu pentingnya agama. Agama itu ternyata kalau tiang tarik tadi seperti kusir kereta. Ya, persis begitu. Jadi tali-tali pengendalinya itu yang menjadi ini kita. Ada sadripu tadi. Kan memang digambarkan dalam kitab suci kita. Bahwa kuda-kuda itu seperti panca indera, 5 kuda itu. Ya, jadi semua indria-indria ini akan liar tanpa ada tali kendali dari kita gitu lah. Mendengar hal-hal yang buruk akan mempengaruhi kita. Tergantung kalau kita misalnya bisa mengendalikan apapun yang kita dengar, kalau filternya bagus di sini kan tidak akan kita laksanakan, tidak akan kita tiru gitu kan. Pak Bagus, ini mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan saya salah ini ya. Mudah-mudahan saya salah karena ada ungkapan yang memang tidak boleh sebenarnya saya ungkapkan di sini, tetapi nggak apa-apa kita coba diskusikan. Itu ajaran kita open kok. Open dalam, ya. Kadang-kadang di mana agama itu dilahirkan di situ ada keributan. Lahir agama Israel, Pakistan, lahir agama India. Nah, ternyata tadi dikatakan agama itu adalah tali pengendali atas sadripu. Iya. Kan tetapi di situ lahirnya agama kita kok ada keributan ya. Ya, nah ini yang menarik ya. Jadi kalau dalam Weda disebutkan ketika orang ingin belajar tentang Weda, dia harus jauh dari kebodohan dulu. Harus belajar mulai seperti film-film Shaolin lah. Kalau mau jadi murid yang bagus di perguruan Shaolin, itu harus memiliki niat yang kuat, disiplin yang kuat, kemudian dia siap mengabdi kepada gurunya. Nah, perhatikan kalau guru Shaolin itu tidak akan menerima murid sembarangan. Ya begitulah Weda. Gitu loh. Ketika orang itu tidak siap mempelajari Weda, terjadi seperti itu. Kitab-kitab suci mungkin sama ya. Kalau ketika tidak siap dia mempelajari kitab sucinya, sehingga dia hanya berbekal dengan keinginan untuk sesuatu yang membuat dia itu mungkin status sosialnya naik.
menjadi orang yang beragama. Validasi. Ya, padahal yang dia pelajari itu bukan pada tataran yang benar. Interpretasi tentang kitab-kitab suci yang banyak yang melenceng kemudian akhirnya dijadikan sebagai bentuk kerusuhan, kejahatan. Gitu Ini yang coba menarik nih. Ya. Oh, agama itu bukan merupakan sebagai tempat atau alasan kita untuk menaikkan harkat dan derajat kita sebagai individu atau mencari validasi. Ya. Justru agama itu merupakan adalah salah satu atau alat untuk pengendalian diri kita terhadap validasi yang berlebihan. Ya, betul. Jadi atau rendah hati. Iya, itu mulai gitu ya. Ada di sana ada unsur-unsur bagaimana kita menjinakkan. Ya. Jangan sampai baru meudang putih, mesaput putih, merasa diri kita paling suci, berbuat semena-mena dan senang sekali menghakimi atau oh itu salah, menyalahkan. Harusnya gitu kan? begini. Ya. Sedangkan dalam ajaran agama Hindu tadi kita diskusinya toleransi di dalam agama Hindu tidak ada batasnya. Ya. Makanya kalau di Hindu Ampuro ya, kalau di Hindu tuh proses pembelajaran agama, kalau di Bali terutama, itu dimulai dari hal-hal yang sangat mendasar tentang etika moral, cerita. Kalau kita dulu orang-orang tua kita ngajak cerita dulu, berimajinasi tentang sesuatu, makanya disebutkan tingkatan Weda itu yang paling bawah kan seperti Itihasa Purana. Cerita-cerita begitu, nilai-nilai kebaikan dari tokoh. Kalau sekarang Avenger ditunjukkan begitu kan, kemudian tokoh-tokoh apa ditunjukkan untuk memperlihatkan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang suatu saat akan selalu menang walaupun prosesnya terjadi. Itu misalnya kita dulu cerita begitu, juga ada cerita Siap Selem. Ya, cerita-cerita ini semua sudah pembelajaran tentang agama yang secara tidak langsung, yang mudah dipahami oleh anak-anak kecil. Cerita Cupak. Ya, Cupak Gerantang. Kemudian cerita-cerita tantri. Itu banyak sekali. Sekarang budaya inilah yang mulai hilang. Nah itu dia. Padahal dulu yang kalau dengar satu dan cerita-cerita seperti itu kita senang sekali kan dengar. Berimajinasi kan, kita seakan-akan ada dalam cerita itu dan melihat bagaimana sekolah yang ada di luar negeri, Pak Bagus, saat ini lebih banyak mereka memberikan analogi, cerita. Ya. Sampai saat itu ini ditiru loh, sekolah-sekolah barat sekarang banyak begitu. Sekolah-sekolah hebat memberikan cerita, karena kita sendiri, kata Pak Bagus tadi, berimajinasi. Kita yang akan mengeluarkan inovasi berpikirnya. Betul, bukan kita diberikan, tapi kita mengeluarkan atas pancingnya dari atau membuka wawasan kita terhadap cerita-cerita tersebut. Makanya tadi saya sambung sedikit, kenapa Weda mengatakan tidak siap ketika orang bodoh yang belajar. Itu sebenarnya suatu proses bahwa kita disuruh belajar yang mudah-mudah dulu. Kita mudah-mudah dulu, sehingga saya Ampuro ya, mungkin ini juga bagi pemirsa, saya kurang setuju kalau anak-anak dijejali dengan sloka-sloka Weda yang pemahamannya itu memerlukan sesuatu yang harus mendalam. Ya, kalau sekedar cerita-cerita yang diterjemahkan dalam tantri, itu lebih bagus daripada anak-anak kecil sudah kita ajari untuk harus paham sloka-sloka dalam Weda. Bila perlu katanya harus ada Weda dalam setiap, itu kurang Setuju ini. Ya. Di Jepang loh, di Jepang. Kenapa anak-anak itu disiplin? Kenapa anak-anak itu pada tekun? Kenapa anak-anak itu pada tertib? Kenapa anak-anak itu pada taat? Kenapa anak-anak itu menjadi pejuang tanpa menyerah, tanpa mengeluh? Karena di Jepang pintar sekali membuat yang namanya film-film kartun. Di Jepang pintar sekali membuat film atau tokoh-tokoh animasi yang membuat anak-anak ini meniru terhadap tokohnya tersebut. Ya, itu sebenarnya cerita kita itu. Cuma kan kita justru lebih mendalam kalau sekarang visualisasi terjadi. Dulu kita justru dipaksakan dari cerita itu untuk memvisualkan.
Bagaimana Cupak dengan gambarannya misalnya rambutnya gini. Kita sudah di otak kita, oh begini orangnya Cupak. Tapi Niki membuka pikiran Titiang loh. Ya. Ternyata cerita itu penting. Cerita itu mesti tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Bagaimana kita satuin mesatwe. Ya. Peka kita dulu kan mesatwe tuh aja. Ya, betul. Dan kenapa kita tidak lakukan sekarang ya? Ini baru sadar kan? Ya. itu yang kita inginkan di Puskor ini, organisasi yang saya bentuk ini. Salah satu pemberdayaan sumber daya Hindu adalah tentang bagaimana membudayakan kembali cerita-cerita pada anak. Ini secara psikologis pendekatan orang tua loh sama anak. Mungkin waktu kita 1 hari penuh enggak pernah sama anak, saat tidur ya mungkin ceritakan lah yang jangan terlalu panjang-panjang, jangan kisah Ramayana, Mahabharata, cukup cerita seperti tadi Siap Selem. Kemudian kita carikan makna-makna, dia akan berimajinasi, oh ternyata si Siap Selem ini orangnya baik, kemudian Ikuwo ini yang itu jahat, punya niat begini. Malen Merda. Begitu. Jadi visualisasi itu akan terjadi. Ibute dan Ituli. Iya, orang tua kita tidak perlu menjelaskan ininya begini, kayak menggambarkan, tidak perlu. Kita sudah bisa membayangkan itu. Nah, itulah sense of art, jadinya orang Bali bagus, seni. Kemudian bagaimana dia bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Gitu. Kalau Pak Bagus sendiri pasti ada momen yang sampai membuat Puskor ya. Ya. Apa momen yang sehingga Pak Bagus sampai membuat organisasi ini? Yang paling urgent kan saat itu kita melihat bahwa banyak sisi-sisi yang selama ini kita anggap tidak mungkin terjadi di Bali, itu terjadi. Bom itu sesuatu yang tidak mungkin dulu. Kita menganggap diri kita sudah safe, aman, ya tidak ada. Kemudian pasca bom juga ada banyak yang mungkin memanfaatkan bencana itu ataupun pasca bom itu menjadi sebuah objek bagi mereka untuk kemudian mencari celah-celah agar orang Bali ini porak-poranda, sistem adat dan sebagainya. Jadi itu terjadi memang. Jadi kita prihatin dengan kondisi begitu, bagaimana kita memiliki lembaga Hindu yang memang secara nasional itu bisa memperjuangkan Hal tersebut. hal tersebut, termasuk akhirnya belakangan kita tambahkan dengan pemberdayaan bagaimana penyelamatan tempat suci, situs-situs. Karena ternyata setelah ditelusuri di seluruh Indonesia, banyak sekali situs-situs Hindu yang terbengkalai, tidak diurus. Walaupun statusnya cagar budaya, tapi dirusak, dibiarkan oleh negara. Nah, ini tidak ada menyuarakan, maaf Pak, sebagai orang hukum kan tahu sekali gitu loh. Tapi kami dari orang lapangan sedih melihat, kenapa sih bangsa yang besar ini, Soekarno selalu bilang jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi ketika kemudian ada situs-situs begitu yang nilai sejarahnya tinggi, seperti barusan terjadi di Tanah Toraja itu, pembongkaran rumah adat yang ratusan tahun, saya sedih melihat. Tidak ada, mereka banyak orang Hindu di sana. Tidak ada kemudian orang kita yang kemudian melihat, walaupun mereka orang Toraja, mereka punya hak untuk menjaga budaya mereka, nilai-nilai budaya itu. Di Roma bangunan 1000 tahun pun ada. Iya, nah itu. Kenapa? Kalaupun diperbaiki namanya restorasi, Ya restorasi, ya, itu dengan restorasi tidak yang pas. meninggalkan jaminan bangunan yang dulu. Iya, bentuk bangunannya dijaga. Mungkin kalau perbaikan itu terjadi, rehabilitasi atau restorasi itu terjadi pada komponen-komponen yang memang rusak, tapi dicarikan bahan yang sama. Itu. 2015 Puskor disahkan secara Hukum. Ya. Jadi kita berbadan hukum nasional. Berarti ada organisasi di seluruh daerah. Sebelum COVID kita ada di 26 provinsi. Wow. Nah, jadi setelah COVID karena Se-Indonesia. ada gonjang-ganjing juga Parisade ini pecah. Mungkin dengar ya. Iya. Parisade pecah, ada dualisme Parisade itu.
kemudian membuat beberapa teman-teman di daerah pasif, tidak lagi bisa aktif karena mereka ingin menunggu mana yang ini. Sebenarnya kita sudah tegaskan, kita pada posisi netral karena lembaga kita lebih ke hal yang penguatan, justru penguatan persatuan. Kita ingin menyatukan. Tidak nanti dikatakan sebagai Saingan. saingan Oh, tidak. PADI. Ya, kalaupun mereka menganggap kita saingan, sah-sah saja karena lembaga apapun yang ada di negara kita ini dijamin undang-undang, kita berhak. Hanya saja kan sekarang siapa yang benar-benar melaksanakan, kalau orang Muslim bilang fitrah amanah organisasi itu bagus, memang untuk kepentingan umat, kan itu yang harus kita dukung. Nah, ini menarik nih. Bersaing itu tidak ada yang salah. Ya, Bersaing itu penting. Bahkan setiap kompetisi pasti ada persaingan. Tapi lihat dulu tujuan persaingannya. ya, Kalau tujuan persaingannya kita berlomba-lomba bermanfaat terhadap masyarakat, berlomba-lomba menjadi orang-orang yang ada di setiap permasalahan masyarakat, apakah itu salah? ya jelas tidak. Justru itu yang bagus. Kita melihat bahwa mana dari lembaga-lembaga itu yang memang concern dengan. Berarti bukan bersaing yang menjadi acuan melihat titik negatifnya. Mari kita bersinergi. Ya, sebenarnya pada titik itu kita juga tidak mengambil alih fungsi Parisade. Parisade kan itu awalnya, kebetulan paman saya juga adalah pendiri Parisade, Ide Bagus Gede Doster. Jadi beliau sering bercerita kepada saya bahwa Parisade di awal itu adalah lembaga para sulinggih. Sekarang sudah berbalik menjadi lembaga yang dikuasai oleh Ulake yang mengontrol sulinggih gitu loh. Ulake ini kan apa ya? Ulake itu ya kita ini yang belum medujati ya. Jadi kalangan inilah intelek dan sebagainya. Ulake itu atau para ya cendekiawan gitu. Jadi sekarang berbalik. Ya, ini yang kita sayangkan, lembaga yang dibentuk sebagai parisad. Parisad itu kumpulan dari para sulinggih yang mengeluarkan, kalau orang Muslim atau saudara Islam bilang fatwa, bisama di sini ditentukan untuk menentukan arah mana tatanan-tatanan yang perlu diatur. Seperti sekarang marak bunuh diri, misalnya ada bisama Parisade agar bagaimana caranya mengupayakan agar bunuh diri ini kemudian menjadi sesuatu yang kita anggap memang bertentangan dengan nilai agama. Gitu. Sekarang kan tidak ada. Hanya di media sosial orang bilang ngutip-ngutip masalah sloka-sloka begitu. Tetapi secara implementasi harus ada dong apa yang menjadi ininya bisama itu menjadi penterjemahan bisama ke bawah. Kenapa di Bali dikatakan sebagai Polo Dewata? Ya. Manusia yang spiritualis dan adalah daerah pariwisata. Akan tetapi bunuh dirinya tertinggi. Ya itu karena tadi kita tidak terbiasa memberikan pelayanan kepada umat. Kebutuhan yang paling penting dari umat adalah mereka merasa menjadi bagian dari Hindu ini. Sehingga kalau agama lain kan itu ada, itu setiap teman-teman kita di Muslim tiap Kamis tiap Jumat mereka kumpul, ada dakwah, ada permasalahan yang lazim dengan adanya organisasi seperti Pak Bagus nih. Betul. Apakah itu pendanaan? Pas. Ini kan banyak nih Pak Bagus niatnya sudah baik, berjalannya baik. Bahkan kalau tiang tanya apa sih untungnya buat Pak Bagus? Ya. Dan teman-teman di situ. Nah, bagaimana sekarang dengan pendanaan ini? Ya, memang ini juga menjadi salah satu faktor dari 3 hal ya. Dan yang pertama adalah daya, dana, danda. Daya itu kan sumber daya, dana sumber dana, danda itu ya aturan di organisasi. Kalau ketiga hal ini tidak bisa kita maksimalkan untuk kita dapatkan sebuah organisasi
apapun bentuknya itu akan lama-lama akan menghilang dengan sendirinya. Betul. Nah, untuk masalah pendanaan memang Astungkare selama ini kita dengan sistem gotong royong kita masih mampu melakukan apapun. Sistem gotong royong sesama anggota. Anggota dulu, nanti melebar ke simpatisan, kita sebut sebagai dermawan dharma. Jadi yang inti kan relawan dharma. Relawan dharma. Relawan dharma. Kemudian di lapisan berikutnya ada dermawan dharma. Kemarin Tiang ketemu di Jakarta di Pak siapa kok lupa Tiang, di ujung tanduk saudara Tiang sendiri, sahabat. Beliau lagi merancang yang namanya Gerakan Hindu 1000 Candi di Oh ya, itu Jawa. teman saya juga Pak dari Kediri, Pak Ketut Jono. Pak Ketut Jono juga ada, yang dari Bangli, Pak siapa nih, ya. Ya, kalau mengenai gerakan itu ya mungkin teman-teman juga sudah sering saya katakan itu bagus sekali. Hanya saja seperti tadi, jangan sampai kearifan lokal itu tergerus hanya kita ingin kemudian memberikan bentuk model persembahan yang standar. Sekali lagi, dulu kan pelinggih 1000 pelinggih itu. Saya sempat, ya mungkin Pak Jono tahu lah, Pak Tut Jono tahu. Saya sempat koreksi, Pak Tut, sepertinya kalau kita memberikan pelinggih kepada orang yang selama ini tidak familiar dengan pelinggih itu akan menjadi sesuatu yang tidak kuat daya tarik keyakinannya. Kalau di Jawa candi yang pas mungkin, tetapi tetap harus dikonsultasikan dengan sesepuh-sesepuh apa yang pas. Sampun berjalan nih Ki? Sudah. Pun berjalan. Ya, kemudian di Tengger juga itu sanggar pamujan mereka pakai seperti kita pelangkiran kamar suci gitu. Kalau orang Tengger sanggar pamujan. Jadi mereka melaksanakan pemujaan di dalam rumah. Nah inilah yang perlu kita koreksi ya, jangan sampai nanti kesannya kita membalikan orang luar Bali. Balinisasi dulu kan sangat membuat kita alergi Hindu ini kuat. Bahkan ada beberapa, saya tidak sebut, teman-teman yang dulu niatnya kuat untuk bersama-sama di bawah payung Hindu, akhirnya mundur karena dia takut dibalinisasi. Atau diindianisasi. Nah, ada dua ini gerakan balinisasi dan indianisasi. Ya, kita orang Bali harus bangga dengan Bali kita, itu intinya. Kemudian teman-teman lain yang memiliki adat budaya berbeda, kita harus banggakan dengan adat dan budaya mereka. Itulah toleransi. Itu tadi membangun harmonis ya begitu. Perbedaan di sana kita benar-benar jaga, kuatkan. Ini visi kita ke depan itu. Oh, itu yang setuju nih. Yang pingin tahu nih Pak Bagus. Orang-orang seperti Pak Bagus ini kan bagi saya ini adalah orang-orang gila. Ya, saya meninggalkan pekerjaan 2017 totalitas di sini. Makanya bagi saya adalah orang-orang gila. Meninggalkan pekerjaan 2017 totalitas di sini. Mengajak teman-teman bahkan ada di 26 provinsi. Untuk apa ya secara pribadi? Yang secara pribadi tidak ada. Saya justru tergugah seperti tadi bahwa dengan kondisi berbagai lembaga yang kita harapkan menjadi lembaga benar-benar pengayom merangkul semua kepentingan ini belum bisa kita andalkan begitu. Jadi bukan berarti tidak percaya ya, belum bisa kita andalkan. Jadi kita berusaha dari grassroots. Kalau mereka kan cenderung dari top down. Jadi begitu jenderal menjadi ketua di sana semua tet. Jadi dia gampang seperti sistem komando gitu. Tapi bagi kita enggak, kita membentuk organisasinya saya dari Facebook mencari orang siapa kira-kira yang concern dengan budaya adat mereka. Kemudian saya berkomunikasi, itu pekerjaan yang tidak mudah untuk kemudian bisa membentuk. Betul. Dengan tidak datang langsung kita bisa bentuk. Bahkan di beberapa tempat lewat media bahkan di beberapa tempat itu akibat bencana terjadi saya ke sana baru kita bentuk. Itulah cinta Pak Bagus. Itulah cinta. Cinta terhadap sebuah keyakinan. Karena cinta itu kita akan berkorban terhadap apapun. Betul. Pak Bagus karena saking yakinnya ya seperti itu. Ya saya seperti tadi itu tendensi saya ada
untuk politik, untuk kekuasaan, sama sekali tidak ada. Justru saya ingin teman-teman yang berkecimpung di politik, di kekuasaan, itu mau ya kita ini bersinergi seperti kata tadi. Ya kita di Puskor tidak alergi dengan politik ya, walaupun kita filter pengurus kita tidak boleh menjadi rangkap jabatan menjadi pengurus partai politik. Oke, dikasih tanda nih Pak Bagus. Ya. Karena kalau kita bicara tentang agama, 1 jam itu tidak ada rasa. Iya, betul. Begitu cepat rasanya. Cuman yang belum ini, artinya dia mau bertanya begini Pak Bagus. Banyak yang mau tanya, kan tapi nggak cukup waktu Chan ya. Tapi gini Pak Bagus, di awal kita udah jelas berkata bahwa agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Alam alam. lingkungan. Nah, sekarang ini lagi banyak-banyaknya bencana alam Pak Bagus. Bahkan di Bali pun kemarin bencana alam yang tidak kita bayangkan itu terjadi. Bahkan ada katanya pengerusakan hutan di mangrove, sampah. Itu kan hubungan manusia dengan alam dipertanyakan secara agama ya. Betul. Apa yang bisa Pak Bagus pesankan kepada Bali terhadap hubungan manusia dengan alam itu sendiri? Jadi kita bagaikan memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya, tetapi kita tidak bisa memakai. Kita memiliki alat yang super luar biasa, tapi kita tidak bisa memakai. Itu adalah Trihita Karana. Yang pertama memang pemahaman harus benar-benar ngerti. Kemudian diresapi dan mau diimplementasikan. Kalau para pimpinan kita paham, kemudian mau mengimplementasikan dengan benar, tidak akan terjadi bencana. Tidak akan terjadi karena keharmonisan terjaga. Pada intinya tujuan agama kita kan Moksartam Jagadita. Yaca iti dharma ya. Jadi Moksartam Jagadita itu dalam konteks semesta itu menjaga keharmonisan sebenarnya. Antara lahir dan batin gitu loh. Bisa nggak dikatakan itu hukuman? Karena kita tidak menjalankan hubungan manusia dengan alam itu. Jelas itu dalam agama kita disebut dengan itu sudah bagian dari rete. Ketika Artinya Pak Gus? rete itu hukum semesta. Nah, ketika terjadi ketimpangan, ya kita harus menerima bahwa ketimpangan itu akan menjadi sebuah ini Berarti kalau hukum itu langgar. dieksekusi atau dijalankan oleh Tuhan itu sendiri, berarti kita harus sadar bahwa kita salah. Nah, seperti tadi saya bilang Tuhan tidak berbuat apa-apa, Dia membuatkan sistem kepada kita. Sistem itulah yang ini. Sebenarnya Tuhan maha adil, Dia tidak akan ngurusin masalah gitu. Makanya dibilang kadang-kadang Tuhan menghukum, tidak ada. Dia sudah membuat sistem. Saya buat sistemnya, Anda melanggar sistem, di dalam sistem itu sudah ada hukum konsekuensi sebab dan akibat. Wow. Jadi jangan salahkan Tuhan gitu loh, jangan salahkan ini. Itulah Sistem rete yang disebut. bahasa sekarang itu tuh Haji, autopilot. Ya, persis. Betul nggak? Persis. Berarti sudah Ya. diprogram. Ya. Berarti beliau lebih hebat ya Iya. dari komputerisasi saat ini. Jangan lebih hebat, hebat. Justru kita inilah yang harusnya sebagai objeknya dari sistem itu, komponen dari sistem itu harus paham. Bahwa, Pertanyaan terakhir Pak Bagus. ya. Pertanyaan terakhir. Menarik nih, menarik. Iya. Ya. Kenapa kita sudah dihukum dan terjadi hukuman itu, tetapi kita tidak mau berubah? Nah itu dia, manusia kalau sudah terbius oleh 3 hal, 3 ta, ya, sudah tahu ya, harta, tahta, dan cinta. Ini akan menggoyahkan apapun, agamanya, apapun yang apakah Tuhan tidak akan kenal mereka. Kalau sudah tergoyahkan oleh 3 ta ini. Tapi tujuan hidup manusia pada umumnya 3 hal itu Pak Bagus. Iya betul. Tetapi keseimbangan itu jangan sampai ini yang menggoda kita berlebihan seperti tadi, kontrol. Pak Bagus, matur suksema. Terima kasih. Malah menjelaskan organisasi nggak banyak. Iya, malah lebih kepada motivasi dan fungsi kehidupan kita beragama. siap. Tapi
Keren Pak Bagus. Ya. Ada yang namanya toleransi yang tanpa batas, Ya. ada yang namanya keseimbangan, Betul. ada yang namanya kesadaran. Ya, nah itu poin-poin penting. Matur suksema, semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Wah, keren Pak Bagus. Ya. Ini Cipanas.